Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Teman-teman semuanya, isu paling baru yaitu tentang bakal terpecahnya koalisi antara Gerindra dan PKB. Isu pecahnya ini karena muncul isu bahwa Prabowo akan bersanding dengan Ganjar Pranowo. Entah siapa yang menyebarkan isu ini, tapi di balik isu ini pasti sudah terstruktur dan sistematis. Karena kenapa? Karena membuat Caimin yang tiba-tiba meresponnya dengan serius. Tidak mungkin sekelas ketua partai politik dia tidak tahu bagaimana pergolakan di luar sana. Dia pasti punya informasi yang valid terkait hal itu. Makanya ketika Caimin kemarin ditanya oleh wartawan, bagaimana ketika kalau seandainya Prabowo nanti berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Caimin mengeluarkan statement yang menurut saya ini ancaman, yaitu akan membentuk komposisi baru. Artinya ya PKB tidak akan bersanding lagi, tidak akan berkoalisi dengan Gerindra, karena berdasarkan hasil Munas, kata Caimin, ya Caimin ditunjuk untuk menjadi capres. Lantas siapa yang paling ideal antara Caimin atau Ganjar seandainya Prabowo harus memilih? Menurut saya ya siapa lagi kalau bukan ketum PKB. Kenapa? Analisisnya itu sederhana. Jadi Prabowo ini dulu pernah nyapres berpasangan dengan Megawati. Dua-duanya sama-sama dari nasionalis. Habis melawan SBY. Kedua, Prabowo menggandeng Hatta Rajasa melawan Jokowi. Prabowo lagi-lagi kalah. Ketiga, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno, sama-sama nasionalis. Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin, kalah lagi. Nah, ini seharusnya Prabowo mencoba komposisi baru, yaitu di samping profil yang akan mendampinginya nasionalis, juga agamis. Siapa lagi kalau bukan Muhaimin Iskandar. Walaupun sejauh ini memang elektabilitas Caimin tidak kunjung naik. Itu karena memang tidak ada kepastian Caimin apakah bisa maju atau tidak. Tapi seandainya dia sudah resmi maju dan menjadi cawapres atau sudah ditetapkan oleh KPU, saya yakin elektabilitasnya itu bisa melampaui yang lainnya seperti AHY atau cawapres ideal yang ditawarkan oleh lembaga survei. Dan memang kalau kita lihat bagaimana Prabowo ke belakang ketika Pilpres tahun 2019, sebagian orang berpendapat bahwa kelompok kanan ekstrim dulu mendukung Prabowo, sebagaimana Habib Rizik Syihab dengan FPI-nya, dia ada di belakang Prabowo memberikan dukungan yang luar biasa. Tapi karena Prabowo kemudian menerima pinangan Pak Jokowi masuk ke koalisi pemerintahan, kelompok ekstrim kanan, kelompok kanan ini, mereka memindahkan dukungannya kepada siapa? Kepada Anies Baswedan. Artinya saat ini kelompok Muslim atau kelompok agamawan itu sudah mulai meninggalkan Prabowo. Hanya sisa-sisanya yaitu orang-orang yang nasionalis dan mereka yang sampai saat ini masih fans beratnya lah, pemilih militannya. Tapi rata-rata ya kelompok Muslim itu sudah berpindah kepada Anies Baswedan. Nah, kalau kemudian Prabowo masih ngotot berpasangan dengan sesama nasionalis, background nasionalis, yaitu saya lihat ada di sosok Ganjar Pranowo, saya rasa akan sulit baginya. Walaupun
sampai detik ini Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo, dengan Anies Baswedan dari sisi elektabilitas. Tapi kita semua sama-sama tahu bahwa Indonesia adalah negara yang tingkat keagamaannya itu tinggi. Lihat saja sudah bagaimana tetangga kita, terutama yang ada di daerah, ketika ada sholawatan, kegiatan keagamaan, giroh semangatnya itu luar biasa. Maka ini bukan politik identitas, tapi saya rasa mereka ini tidak bisa dipungkiri. Kalau kemarin politik identitas itu beda lah, itu beda karena memang ada benturan antara yang Muslim terus kemudian dibenturkan dengan mereka atau seseorang yang bukan Muslim, ini beda. Tapi ini soal pemilih Muslim yang harus diakomodir suaranya. Kita tahu bahwa sekian juta dari pengikut NU atau PBNU, ada sekian juta juga dari pendukung Muhammadiyah. Kalau kemudian Prabowo masih kekeh untuk berpasangan dengan sesama nasionalis dengan nasionalis, ya saya rasa siap-siap saja Prabowo menerima kekalahannya untuk yang keempat kalinya. Tapi ini bukan kepastian, ini hanya sebatas prediksi. Silahkan teman-teman kalau tidak sepakat dengan apa yang saya analisis, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Tidak perlu mencaci maki atau saling mengeluarkan kata-kata kotor hanya untuk mendukung calonnya masing-masing. Karena kenapa? Karena siapapun yang akan terpilih, yang kita dukung atau bukan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain kebijakannya. Itu pun kalau pro dengan rakyat, dan kalau tidak, ya siapa lagi yang rugi? Kita semuanya. Sekian dari saya, Robin Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.